Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seni hidup menjadi lebih berwarna. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kerajinan. Lebih khususnya adalah kerajinan bahan keras. Sebelum membahas materi kerajinan, kita harus ketahui dulu peta materinya. Yang pertama, prinsip kerajinan bahan keras. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Yang ketiga, produk dan proses kerajinan bahan keras. Yuk sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud kerajinan bahan keras dan apa saja yang ada di dalamnya. Indonesia memang kaya akan budaya. Benda-benda kerajinan dijadikan sebagai hasil budaya daerah. Selain itu, negeri ini juga menghasilkan banyak bahan alam yang dicari-cari oleh bangsa asing, sehingga kerajinan bahan keras dapat menjadi alat untuk memperkenalkan keragaman budaya Nusantara. Keragaman dan kekayaan alam Indonesia menimbulkan banyak jenis bahan alam yang dimanfaatkan untuk membuat suatu karya, salah satunya yakni penggunaan bahan keras menjadi kerajinan. Kerajinan bahan keras dapat kita lihat dari berbagai produk-produk yang tersebar di berbagai daerah perkotaan dan pelosok desa. Contohnya, kerajinan dari bahan keras kayu, bambu, rotan, kaleng, kaca, dan sebagainya. Pasar lokal maupun impor telah mendominasi penggunaan bahan keras tersebut sebagai bahan kerajinan. Jadi, kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras, solid, kuat, padat, dan tidak mudah untuk diubah bentuknya. Produk kerajinan dari bahan keras dapat dibuat dari bahan alam dan bahan buatan. Prinsip produksi bahan keras. Perlu kita ketahui prinsip kerajinan bahan keras diantaranya yang pertama keunikan bahan kerajinan, yang kedua keragaman nilai dalam produk kerajinan, dan yang ketiga aspek rancangan dalam produk kerajinan. Keunikan bahan kerajinan. Seperti kerajinan bahan lunak, keunikan bahan kerajinan masih menjadi salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat kerajinan bahan keras. Bahan yang dapat digunakan untuk menciptakan kerajinan bahan keras dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, dan bahkan bahan limbah seperti bahan limbah organik dan bahan limbah anorganik. Keragaman nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya macam bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan atau ide manusia yang dapat berawal dari suatu pemikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Selanjutnya, cipta karsa tersebut menghasilkan seperangkat karya secara fisik, namun mengandung muatan pesan tertentu pula. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita ciptakan atau picu atau dirasakan penikmatnya dapat dipilah menjadi: yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Yang keempat, produk dengan nilai prestis atau wibawa. Memperhatikan dan mempertimbangkan seperti apa muatan yang dibawa oleh produk akan menentukan kualitasnya pula. Jika kita ingin membuat produk yang memiliki fungsional, maka salah kaprah jika kita malah sibuk dengan nilai simboliknya. Begitupun sebaliknya. Namun tentunya pernyataan kesalahan di atas hanyalah patokan kasar semata. Bisa jadi suatu produk dapat diciptakan melalui perpaduan beberapa nilai. Perlu menjadi catatan bahwa biasanya produk kerajinan yang berhasil hanya memiliki jenis nilai minim namun benar-benar mengena. Sederhana, namun apa yang ingin disampaikan jelas. Produk dan proses kerajinan bahan keras. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor teknis yang meliputi metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Yang kedua adalah faktor ekonomis, yakni pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang, sumber daya bahan dan alat, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut.
Yang ketiga ada faktor ergonomis, kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Yang keempat ada faktor sains dan teknologi. Terdapat unsur kebaruan atau temuan baru atau inovasi atau modifikasi selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Faktor estetika, menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, pengarapan yang rinci, detail, perupaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Kemudian yang terakhir ada faktor kondisi lingkungan, berkaitan dengan nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Jenis bahan keras. Jenis bahan keras terdiri dari dua, ada bahan keras alam dan ada bahan keras buatan. Berikut adalah contoh bahan keras alam dan buatan. Di antaranya ada kayu, bambu, rotan, kaca, logam, dan sebagainya. Apa sih yang dimaksud bahan keras alam? Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik di hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Sifat bahan keras alam yang pertama pejal, solid, kuat, padat, dan tidak berubah bentuk. Nah, sedangkan untuk bahan keras buatan merupakan bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat serta tahan lama. Sifat bahan keras alam yang pertama ringan, kuat, tahan lama. Selanjutnya, karakteristik bahan keras alam atau buatan. Karakteristik kayu. Kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya mahoni, pinus, jati, nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda-beda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah, memiliki lingkaran tahun, tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia, ada pula yang berat seperti jati. Sebagian dapat memuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Karakteristik bambu. Batangnya kuat namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Yang kedua, memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Memiliki ruas batang, ruas inilah yang unik, terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Karakteristik rotan. Batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran 0,5 cm hingga 1 cm, sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibandingkan dengan bambu. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Karakteristik kaca. Kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm tergantung pada kebutuhan. Permukaannya licin dan kilap, jika dilukis harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Karakteristik logam. Logam terdiri dari berbagai warna, ada perak, emas, ada yang kemerahan, kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar.
Produk dan proses kerajinan. Aspek rancangan dalam produk kerajinan ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada faktor teknis, diantaranya metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Kemudian ada faktor ekonomis, pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusinya, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang, sumber daya bahan dan alat, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Selanjutnya faktor ergonomis. Yang pertama, kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Kemudian faktor sains dan teknologi, terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi atau modifikasi, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Berikutnya, faktor estetika, menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Yang terakhir, faktor kondisi lingkungan, nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Produk kerajinan. Produk kerajinan kayu. Apa saja sih teknik dan alat yang biasanya digunakan pada produk kerajinan kayu? Untuk teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan kerajinan dari kayu diantaranya adalah menggunakan teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Kemudian alat yang biasanya digunakan untuk produk kerajinan kayu diantaranya adalah gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin pemotong kayu, dan sebagainya. Produk kerajinan bambu. Apa saja teknik dan alat yang biasanya digunakan di produk kerajinan bambu? Teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan kerajinan dari bambu diantaranya adalah teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Hampir sama dengan produk kerajinan kayu. Alat yang biasanya digunakan untuk produk kerajinan bambu diantaranya parang, palu, gergaji, pisau raut, tang, tatah, meteran, kuas, bor, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh langkah-langkah dalam pembuatan kerajinan dari bambu. Produk kerajinan logam. Apa saja sih teknik dan alat yang biasanya digunakan pada produk kerajinan logam? Produk kerajinan logam yang dihasilkan para pengrajin dibuat dengan cara-cara tradisional. Produk yang dibuat biasanya sebagai aksesoris, hiasan interior, perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Alat pembuatan kerajinan logam dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dibentuk dengan tangan dan bantuan alat seadanya. Produk kerajinan kaca. Teknik dalam pembuatan produk kerajinan kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Kemudian alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kaca adalah pulpen, pensil, cat lukis, gunting kaca, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, pembelajaran kerajinan bahan keras dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.